TNI Polri turun lapangan bubarkan reuni 212. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memastikan personil TNI dan Polri akan diterjunkan untuk membubarkan aksi reuni 212. Acara reuni oleh perkumpulan alumni PA 212 bakal tetap digelar pada Kamis 2 Desember 2021. Namun, acara yang semula digelar di area Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, kemudian digeser ke Masjid Al-Dzikros Sentul, Bogor. Menurut Dudung Abdurrahman, aksi reuni itu dinilai berpotensi memicu terjadinya kericuhan di masyarakat. Ia mengatakan TNI dan Polri tidak akan takut terhadap aksi reuni yang digelar organisasi yang memiliki kaitan dengan Habib Rizik Syihab itu. Oh, turunlah TNI dengan polisi. Polisi bila membutuhkan bantuan pasti akan kami bantu. Lagi pula kami selama ini sudah berkolaborasi karena kan tujuannya untuk mengamankan rakyat. Kenapa kita harus takut dengan itu? Ungkap Dudung Abdurrahman Selasa 30 November 2021. Selama ini, Dudung Abdurrahman kerap dikaitkan sebagai simbol perlawanan terhadap organisasi massa yang sudah dilarang pemerintah, Front Pembela Islam. Bahkan ketika masih menjabat sebagai Pangdam Jaya, Dudung Abdurrahman memerintahkan anggotanya untuk mencopot baleho milik Front Pembela Islam dan bergambar Habib Rizik Syihab. Peristiwa itu terjadi pada November 2020. Dudung Abdurrahman bertambah geram ketika memperoleh laporan kantor Satpol PP di daerah Jakarta Utara didatangi personil Front Pembela Islam pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Anggota Front Pembela Islam itu disebut Dudung datang sambil membawa parang dan meminta agar petugas Satpol PP kembali memasang baleho Habib Rizik Syihab. Namun, aksi Dudung Abdurrahman yang memerintahkan anggota TNI AD mencopot baleho Habib Rizik dan FPI dinilai tidak tepat, sebab itu menyalahi tugas sebagai prajurit TNI. Lalu, apakah komentar Dudung Abdurrahman ketika aksinya dikritik oleh sebagian pihak? Dudung Abdurrahman siap ambil resiko meski dikritik banyak pihak soal sikapnya melawan ormas radikal. Dudung tak menampik aksi dan pernyataannya selama ini kerap menuai kritik. Terbaru, ia sempat menyatakan bakal memerintahkan prajurit TNI AD untuk mencegah gerakan radikalisme. Bahkan, ia tak segan bakal menerapkan sistem seperti era Presiden kedua Republik Indonesia atau Soeharto. Saya bilang, kalau ada informasi-informasi, saya akan berlakukan seperti zaman Pak Soeharto dulu. Para babinsa itu harus tahu mengenai apapun di masyarakat. Jarum jatuh pun mereka harus tahu, ungkap Dudung pada pertengahan November 2021. Dudung Abdurrahman menyerukan kepada para prajuritnya bila ditemukan ada organisasi yang mengganggu persatuan bangsa, maka harus segera diambil tindakan. Sejumlah aktivis menilai pernyataan Dudung Abdurrahman itu bisa membatasi kebebasan berekspresi. Ujung-ujungnya, pihak yang kerap mengkritik pemerintah bisa diartikan mengganggu persatuan bangsa. Pernyataan Dudung Abdurrahman lainnya yang ramai menuai kritikan, yakni agar menghindari sikap fanatik kepada agama yang dianut. Pada dasarnya, kata Dudung Abdurrahman, semua agama mengajarkan kebenaran. Namun, jangan menelan begitu saja informasi yang mengatasnamakan agama. Ya gak apa-apa, saya diserang, itu kan resiko. Kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang tidak berani mengambil resiko adalah orang yang merugi. Kenapa dalam hidup ini kita harus merasa takut? Kan tidak mungkin semuanya dianggap benar. Bahkan Dudung Abdurrahman mengambil contoh Presiden Jokowi yang dianggapnya sudah bekerja dengan maksimal bagi Indonesia, tetapi tetap saja ada yang mencemoohnya.
Apa yang saya katakan dan ucapkan, saya yakini itu bagian dari kebenaran Tuhan. Dudung Abdurrahman percaya diri pihak yang tidak puas dan mengkritik pernyataannya terkait komitmen untuk memberantas organisasi radikal hanya datang dari satu kelompok tertentu. Meski ia tidak menyebut nama organisasinya, yang menyerang saya itu kan kelompok-kelompok itulah. Tapi memang suaranya nyaring. Tapi yang pro sama saya kan banyak banget. Bahkan Dudung mengaku tidak terganggu dengan protes dan kritik yang datang dari kelompok tertentu. Dudung yakin dalam kurun waktu 2 minggu, suara-suara protes itu akan hilang. Ia pun yakin Habib Rizik Syihab bakal bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Meski dulu kerap mengumpat dan mencemooh pemerintah di hadapan publik, akhirat itu kan gak perlu menunggu kematian. Di dunia saja sudah ada. Bila dia berbuat kejahatan, itu kan akan kembali lagi, entah ditangkap atau apa. Cuma kan yang saya kasihan ada yang dimanfaatkan demi kepentingan politik sambil membawa agama. Sementara dalam penyampaian, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulfan menegaskan pihaknya tidak memberikan izin aksi reuni 212. Ia bahkan menegaskan bakal ada ancaman hukum yang menanti bila aksi reuni 212 tetap digelar. Apabila tetap memaksa juga untuk melakukan kegiatan, maka kami akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka yang tetap memaksakan. Kami akan mempersangkakan dengan tindak pidana di KUHP di pasal 212 hingga 218. Ia juga berharap kepada masyarakat agar tidak terpancing atau tidak mengikuti aksi reuni 212. Polisi juga bakal menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kepada siapa yang menghalang-halangi itu dapat dikenakan sanksi hukuman.